Halo Sobat Kupas Tuntas, pembangunan infrastruktur di suatu negara memang sangat penting. Apalagi proyek tersebut dapat tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pembangunan infrastruktur biasanya akan menelan biaya yang cukup besar dan tentunya dengan perencanaan yang tidak kalah memakan waktu. Sobat, tahu Burj Khalifa di Dubai? Bangunan tertinggi di dunia itu menjadi satu cerita sukses mega proyek yang pernah ada. Namun, ada pula mega proyek yang digadang-gadang akan berguna, malah dianggap sebagai mega proyek paling sia-sia di dunia. Kupas Tuntas sudah merangkum 4 mega proyek yang dianggap tidak berguna. Sebelum kita lanjut, mari dukung channel ini ya Sobat. Interstate H3. Interstate H3 Hawaii adalah sebuah proyek infrastruktur berupa jalan raya yang terbentang sepanjang 26 km dan melintasi lembah Mauna Loa. Pembangunan jalan raya Interstate H3 awalnya akan direncanakan pada tahun 1960 dengan tujuan sebagai penghubung pangkalan angkatan laut Pearl Harbor dan pangkalan udara Fort Marinir di pantai timur. Namun, penduduk asli Hawaii setempat sempat menentang pembangunan jalan raya tersebut karena khawatir akan menimbulkan urbanisasi besar-besaran. Akhirnya, di tahun 1989, proyek jalan raya Interstate H3 memulai pembangunan. Memakan waktu hingga 37 tahun, mega proyek ini selesai di tahun 1997. Dengan teknologi mutakhir, jalan raya Interstate H3 dianggap sebagai keajaiban teknik. Biaya keseluruhan konstruksi adalah 1,3 miliar US dollar atau 19,5 triliun rupiah yang setara dengan kira-kira 50 juta US dollar atau 751 miliar rupiah per kilometer. Sungguh biaya yang fantastis. Pembangunan mega proyek ini dikatakan para kritikus sebagai pembangunan yang sia-sia. Mereka mengatakan pembangunan jalan yang menggelontorkan biaya cukup besar itu sudah tidak relevan lagi dengan keadaan Amerika saat ini. Ciudad Real Central Airport. Spanyol menjadi tempat wisata paling populer di Eropa. Itulah yang mendasari pembangunan Bandara Ciudad Real Central. Bandara tersebut bertujuan memberikan alternatif bagi bandara utama Spanyol yang semakin kelebihan beban. Bandara baru tersebut memiliki salah satu dari 5 landasan pacu terpanjang di Eropa. Mampu menampung 2 juta orang per tahunnya dan akan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Upgrade pun dilakukan dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 1,3 miliar US dollar hingga bandara akhirnya beroperasi di tahun 2009. Sayangnya, tahun 2011, perusahaan di balik proyek pembangunan Ciudad Real Central menyatakan gulung tikar. Penyebabnya adalah lokasi yang dipilih bandara ternyata bukan seperti namanya yang terletak di tengah kota, melainkan berada 200 km dari kota Madrid. Naypyidaw, Myanmar. Pada tahun 2002, mantan otoritas Myanmar secara diam-diam menciptakan tanah tak bertuan dan menjadi ibu kota baru. Pemimpin Myanmar itu baru menyatakan niatnya kepada publik pada November 2005. 4 bulan setelahnya, ia mengungkapkan nama ibu kota masa depan yakni Naypyidaw yang diterjemahkan sebagai penghuni raja.
Berbagai spekulasi bermunculan perihal alasan pemindahan ibu kota Myanmar. Mulai dari komando militer yang takut akan invasi laut. Ada pula yang berasumsi dipindahkan atas saran astrolog overpopulasi di ibu kota lama sampai pada masa pemerintahan Inggris. Akibatnya, masuk akal bagi Myanmar untuk memindahkan ibu kotanya ke posisi yang lebih sentral. Proyek baru selesai dengan cepat, dan pemerintahan berturut-turut telah menginvestasikan 4 miliar US dollar di proyek tersebut. Sayangnya, masih banyak penduduk yang enggan untuk pindah ke ibu kota baru, lantaran masih kurangnya fasilitas perawatan kesehatan, institusi pendidikan berkualitas tinggi, dan prospek ekonomi. Hanya memiliki 1 juta penduduk membuat Naypyidaw sampai dijuluki kota hantu. Forest City, Malaysia. Mega proyek selanjutnya berasal dari negara tetangga, Malaysia. Demi memanfaatkan tanah reklamasi di 4 pulau buatan, Malaysia menciptakan kota metropolis hijau futuristik, Forest City. Pembangunan ini tentu menggiurkan para investor, lantaran lahan reklamasi ini berdekatan dengan Singapura. Pengembang telah menghubungkan Forest City dan Singapura melalui jembatan penghubung kedua, mengurangi jarak antar kota menjadi hanya 20 menit. Sekitar 100 miliar US dollar digelontorkan untuk pembangunan Forest City dan diharapkan selesai pada tahun 2035. Namun, usaha yang sangat ambisius ini bukannya tanpa tantangan. Sejumlah hambatan ekonomi dan politik sudah menghambat kemajuannya. Salah satu yang terjadi adalah hampir 80% pemilik properti Forest City adalah warga Tiongkok yang juga merupakan investor terbesar di proyek ini. Hal ini membuat penduduk Malaysia khawatir. Lalu sejak bergantinya Perdana Menteri baru, Mahathir Mohamad melarang orang asing membeli properti di Forest City. Kebijakan baru tersebut bagai pisau bermata dua. Akibatnya, banyak orang asing yang mulai meninggalkan kota, sehingga memperlambat investasi prospektif. Jadi pada tahun 2020, kurang dari 500 orang tinggal di proyek-proyek perumahan yang merupakan jumlah sangat kecil. Mengingat Forest City menargetkan untuk 700.000 orang.